Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Pina Nur Pratiwi dari Prodi PGSD. Yang terhormat Bapak Winarto MPD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ujang Hairus Soleh MPD selaku dosen penguji 1. Serta Bapak Muhammad Sofi Mubarok MPD selaku dosen penguji 2. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian skripsi dalam ujian skripsi pada hari ini. Yang langsung saja, yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi adanya COVID-19 yang telah membuat proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar sesuai harapan dan tujuan pembelajaran. Seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan, yang mengakibatkan hasil pembelajaran siswa kurang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka harus dibentuk kedisiplinan dan menumbuhkan motivasi belajar pada diri siswa. Kedisiplinan dan motivasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Pada pandemi COVID-19 telah mengubah sistem pendidikan dalam proses pembelajaran, yang dimana proses pembelajaran dilakukan dengan cara menggunakan metode pembelajaran online. Metode tersebut hanya bertumpu pada hasil dan bukan dari prosesnya, sehingga ini menjadi permasalahan di mana dengan diterapkannya pembelajaran online dapat mempengaruhi dinamika kedisiplinan dan motivasi belajar siswa. Fokus penelitian pada penelitian ini, sistem pembelajaran daring digunakan selama pembelajaran online oleh SD Negeri Bantar Kaung 1. Yang kedua, kedisiplinan dan motivasi belajar selama pembelajaran online siswa kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 1. Yang rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana tingkat kedisiplinan dan motivasi belajar siswa kelas 4 selama pembelajaran online di SD Negeri Bantar Kaung 1. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa tingkat kedisiplinan dan motivasi belajar siswa kelas 4 selama pembelajaran online di SD Negeri Bantar Kaung 1. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru dan memberikan peranan dalam memperbaiki mutu pendidikan pada masa pandemi COVID-19, terutama mengenai kedisiplinan dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran online ini. Yang kedua, manfaat praktis bagi siswa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan sikap kedisiplinan dan motivasi belajar siswa. Manfaat praktis bagi guru. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman guru mengenai kedisiplinan dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran online. Manfaat praktis bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi kajian bagi mahasiswa maupun dosen, terutama penelitian yang berkaitan dengan kedisiplinan dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran online. Di bab 2, kajian teori berisikan pengertian kedisiplinan, pengertian motivasi, dan pengertian pembelajaran online. Yang pertama, kedisiplinan. Disiplin berasal dari kata disciple yang berarti belajar dengan sukarela, mengikuti pemimpin yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang secara optimal menurut Handayani 2015. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bahwa ketaatan pada peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, kedisiplinan belajar
merupakan suatu tindakan yang dibarengi dengan kesiapan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan suatu hal atas dasar motivasi untuk lebih meningkatkan kapasitas kemampuan diri siswa. Yang kedua, motivasi. Pengertian motivasi, menurut Terry, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada individu yang merangsang untuk melakukan suatu tindakan-tindakan. Pengertian ini menyimpulkan bahwa motivasi merupakan perangsangan yang bersumber dari keinginan individu untuk melaksanakan tindakan. Jadi, motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang ada pada diri peserta didik yang sedang belajar untuk dapat merubah tingkah laku baru. Motivasi dapat timbul karena adanya faktor internal berupa keinginan atau hasrat untuk belajar demi harapan dan cita-cita. Yang ketiga ada pengertian pembelajaran online. Menurut Moore, Dixon, dan Galien 2011, pembelajaran online merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, kapasitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Jadi menurut pembelajaran online merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka atau dari jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet dan dengan menggunakan media yang dapat menunjang terlaksananya pembelajaran online. Kerangka berpikir. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mengkaji tentang tingkat kedisiplinan dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran online. Pandemi mengakibatkan proses pembelajaran yang mengakibatkan pembelajaran dihentikan. Akhir-akhir ini pembelajaran dimulai kembali namun dengan metode yang berbeda, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Pembelajaran online dapat memudahkan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran guna mentransfer ilmu pembelajaran terhadap peserta didiknya. Namun, di sisi lain juga pembelajaran online dapat mempengaruhi dinamika atau tingkat kedisiplinan dan motivasi belajar siswa. Kajian yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan acuan penelitian lain guna untuk membedakan penelitian terdahulu, di antaranya yaitu penelitian yang pertama, penelitian Gustina Fatma Pertiwi yang berjudul Pengaruh Kedisiplinan dan Motivasi Belajar Siswa saat pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Getasan tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, penelitian dari Novita Sari yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Kedisiplinan Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Tinggi SD Negeri Wironangan 1 tahun pelajaran 2014-2015. Yang ketiga, ada penelitian dari Fitri Nindi Lestari dan Wisda Miftahul Ulum yang berjudul Analisis Bentuk Kedisiplinan Siswa dalam mengikuti kegiatan belajar dengan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Gondosuli Gondang. Yang keempat ada penelitian Siti Nur Isnaini dan Sumilah 2018 yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar PPKN. Yang terakhir penelitian dari Wulan Rahayu Satyani dan Novita Trisnawati 2021 yang berjudul Analisis Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa di Masa Pandemi COVID-19. Di bab 3 ada metode penelitian, desain penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, di mana kegiatan penelitian yang peneliti terjun langsung pada tempat yang telah dijadikan objek agar dapat melihat sesuatu peristiwa yang terjadi di lapangan
untuk memperoleh informasi dan data terkait penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, yang pertama ada subjek penelitian, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah guru, orang tua, dan semua siswa kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 1. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel menggunakan teknik purposive sampling. Waktu penelitiannya yaitu pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021. Adapun kegiatan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan penyusunan penelitian, yang kedua tahap pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir tahap penyusunan laporan penelitian. Terakhir ada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Bantar Kaung 1, Desa Bantar Kaung, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Data dan sumber data. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu siswa kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 1. Yang kedua, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berbentuk angket, di mana angket tersebut merupakan data pendukung dalam penelitian dan juga dapat mempermudah peneliti untuk mendapat suatu informasi yang dibutuhkan terkait penelitian yang dilakukan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Penelitian di sini observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terjun langsung mengikuti proses pembelajaran dikarenakan adanya COVID-19. Jadi peneliti hanya mengobservasi kepada guru. Wawancara di dalam penelitian ini yaitu peneliti mewawancari orang tua, guru kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 1, dan siswa kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 1. Angket dalam penelitian ini menggunakan angket yang dianalisis dengan skala Likert. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk memperoleh data mengenai kedisiplinan dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran online di SD Negeri Bantar Kaung 1. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 1 yang berjumlah 29 orang siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu 15 siswa kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 1. Keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Yang pertama, uji kredibilitas, yakni apabila adanya persamaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut dinyatakan memiliki kredibilitas. Yang kedua ada uji transferabilitas, menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana informan tersebut dipilih. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian tersebut pembaca pahami dan memperoleh gambaran yang jelas tentang laporan penelitian. Yang ketiga ada uji dependabilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Yang terakhir ada konfirmabilitas, yaitu merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan langkah apa yang akan dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data analisis data, yaitu langkah-langkahnya mereduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil analisis tingkat kedisiplinan belajar siswa SD Negeri Bantar Kaung 1 menunjukkan bahwa siswa yang memiliki tingkat kategori tinggi sebanyak 17 siswa atau 59% dan siswa yang memiliki tingkat kategori sedang sebanyak 12 siswa atau 41%, sedangkan siswa yang memiliki tingkat kategori disiplin rendah sebanyak 0 siswa atau 0%. Sedangkan hasil analisis tingkat motivasi belajar siswa menunjukkan bahwa siswa yang memiliki tingkat kategori tinggi sebanyak 16 siswa atau 55%. Dan siswa yang memiliki tingkat kategori sedang sebanyak 13 siswa atau 45%. Sedangkan siswa yang memiliki tingkat motivasi yang rendah sebanyak 0% atau 0 siswa. Pembahasannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai kedisiplinan dan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 1 untuk kedisiplinan mencapai tingkat kategori yang tinggi yaitu sebanyak 59%, sedangkan tingkat yang kategori rendah sebanyak 41% dan kategori rendah sebanyak 0%. Sedangkan analisis motivasi belajarnya untuk motivasi belajar mencapai tingkat kategori tinggi yaitu sebanyak 55%, sedangkan untuk yang tingkat kategori sedang sebanyak 45% dan kategori rendah sebanyak 0%. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa kedisiplinan dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran online di SD Negeri Bantar Kaung 1 termasuk dalam kategori yang sangat baik atau tinggi. Yang terakhir di bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah hasil penelitian mengenai analisis kedisiplinan dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran online di SD Negeri Bantar Kaung 1 dapat disimpulkan bahwa analisis presentase perhitungan angket dapat diketahui bahwa tingkat kedisiplinan dengan kategori tinggi sebanyak 17 siswa dengan presentase sebesar 59%, tingkat kedisiplinan dengan kategori sedang sebanyak 12 siswa dengan presentase sebesar 41%, dan untuk tingkat kedisiplinan dengan kategori rendah dapat dikatakan tidak ada siswa dengan tingkat kedisiplinan rendah dengan presentase 0%. Yang kedua, hasil analisis presentase mengenai motivasi belajar diketahui bahwa tingkat motivasi dengan kategori tinggi sebanyak 16 siswa dengan presentase sebesar 55%, dan tingkat motivasi dengan kategori sedang sebanyak 13 siswa dengan presentase sebanyak 45%, dan untuk tingkat motivasi belajar dengan kategori rendah dapat dikatakan tidak ada siswa dengan tingkat motivasi yang rendah dengan presentase 0%. Yang terakhir, saran bagi siswa yang memiliki kedisiplinan dan motivasi belajar yang berkategori sedang hendaknya melatih diri agar meningkatkan kedisiplinan dan menumbuhkan motivasi belajar baik dalam pembelajaran secara online maupun secara offline. Yang kedua, siswa yang sudah memiliki kedisiplinan dan motivasi belajar yang tinggi hendaknya dapat konsisten dalam mempertahankan kebiasaan disiplin dan motivasi belajar, baik dalam pembelajaran online maupun pembelajaran offline. Saran bagi guru yaitu, guru hendaknya memberi teladanan, dorongan, serta bimbingan kepada siswa agar dapat membiasakan diri untuk melatih kedisiplinan dan motivasi belajarnya. Yang kedua, guru hendaknya membangun keakraban dengan siswa agar terciptanya suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, guru hendaknya selalu berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid mengenai perkembangan belajar siswa selama pembelajaran online. Saran bagi orang tua hendaknya selalu mendampingi siswa dalam belajar selama pembelajaran online. Orang tua hendaknya memberi dorongan dan bimbingan kepada siswa untuk melatih kedisiplinan dan motivasi belajar pada dirinya baik dalam pembelajaran online
maupun pembelajaran offline. Yang terakhir, orang tua hendaknya selalu berkomunikasi dan bekerja sama dengan guru mengenai perkembangan belajar siswa selama pembelajaran online yang dilakukan di rumah. Cukup sekian pemaparan hasil penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.